Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 20 Juli 2024 dalam pekan biasa ke-15 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga sabda-Mu hari ini membuka hati dan telinga kami untuk memahami ajaran-Mu dalam hal kerendahan hati. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika, bab 2, ayat 1 sampai dengan 5. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Pada waktu fajar mereka melakukannya, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Bila menginginkan ladang, mereka merampasnya. Bila menginginkan rumah, mereka menyerobotnya. Mereka menindas orang bersama isi rumahnya, dan manusia bersama milik warisannya. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan. Sungguh aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kalian takkan dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kalian tak akan dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu, orang akan melontarkan sindiran tentang kalian, dan akan memperdengarkan suatu ratapan. Mereka akan berkata, "Kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu, tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Dan menyembunyikan dirimu dikala aku kesesakan. Karena congkak, orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Ya Tuhan, janganlah Kau lupakan orang yang tertindas. Orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang tamak mengutuk dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Ya Tuhan, janganlah Kau lupakan orang yang tertindas. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah,
kezaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ya Tuhan, janganlah Kau lupakan orang yang tertindas. Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamu-lah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Ya Tuhan, janganlah Kau lupakan orang yang tertindas. Percayakan warta pendamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 12, ayat 14 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Belajar rendah hati. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita dan bahagia, karena hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kerendahan hati. Alam semesta sudah banyak memberikan pelajaran hidup kepada kita. Misalnya belajar dari ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, bukan ilmu alang-alang. Tidak berisi, tetapi semakin tinggi tumbuhnya, bahkan menutupi tumbuhan yang lain. Hal ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun berada dalam keadaan yang paling hina,
ia tetap memperlihatkan martabat kemuliaannya. Sebaliknya pula, ketika ia dipenuhi kehormatan dan disanjung banyak orang karena perbuatan-perbuatan besar, ia masih menunjukkan kerendahan hatinya atau membuat dirinya tidak berarti apa-apa. Yesus sebagai hamba Allah yang dipilih dan dikasihi Allah Bapanya dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus hamba Allah yang kehadirannya dan karyanya membawa kasih, menghidupkan pengharapan, dan menguatkan iman bagi setiap pribadi yang dijumpainya. Meski banyak ditentang, bahkan banyak yang bersekongkol membunuhnya, namun tak menghentikannya dengan penuh kasih dan kerendahan hati berjalan membawa kasih, menghidupkan pengharapan dan menguatkan iman. Kita bangga memiliki Yesus sebagai Tuhan dan seluruh kehidupan serta pengajarannya menjadi sumber panutan. Yesus yang disebut sebagai guru ternyata berbeda dengan para guru lainnya. Cara hidup, bersikap, dan memperlakukan orang lain sangat jauh berbeda dengan kehidupan para pemimpin dan tokoh agama di masa itu. Yesus mengajarkan kepada para muridnya melalui keteladanan bersikap terhadap Tuhan dan sesama. Yesus membawa keadilan melalui cinta ilahi. Dia tidak menyakiti yang lemah atau merendahkannya. Sebaliknya, dia menunjukkan sikap yang mau mengerti. Dia tidak membiarkan mereka yang ada dalam masalah. Sebaliknya memberikan mereka peneguhan dan harapan. Kendati sudah tidak berpengharapan dan merasa tidak ada solusi dalam masalah, Yesus selalu siap untuk membawa kepulihan, kasih, harapan, dan peneguhan. Inilah sikap kasih yang membenarkan dan menghadirkan keselamatan, sehingga pantaslah kalau Yesus menegaskan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus menjadi jalan keselamatan, namun dia tak pernah memaksakan jalan itu kepada orang lain. Dia menjadi sumber kebenaran, tapi dia tidak pernah menghakimi orang yang menolaknya atau berseberangan dengannya. Dia menjadi pokok kehidupan, karenanya dia tidak melemahkan, bahkan mematikan mereka yang lemah, sakit, dan tersisihkan. Sebagai pengikut Yesus, kita semestinya meneladan seluruh hidup dan sikap Yesus, serta menuruti apa yang menjadi sabdanya. Banyak hal dari hidup kita yang selaku murid-murid Tuhan Yesus yang masih perlu kita benahi. Dia yang kita sebut sebagai Tuhan dan Guru tidak mematahkan bulu yang terkulai. Dia tidak memadamkan buluh yang pudar. Semoga kita semua semakin disempurnakan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, agar iman dan kehidupan kita juga makin memancarkan hidup Yesus serta karya keselamatan darinya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu hari ini yang mengajarkan kerendahan hati. Semoga kami selalu setia dan mengimani apa yang sudah Engkau ajarkan dan akan kami wartakan kepada sesama, sehingga namamu selalu dimuliakan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.